Halo semuanya, terima kasih telah hadir di sini. Hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah isu yang sangat penting, yaitu dampak teknologi digital pada kesehatan mental generasi muda Indonesia, lebih khususnya di Papua. Yang pertama kami ingin bahas di sini adalah temuan yang kita temui di dalam sini adalah yaitu yang jadi poin yang pertama jadi temuan masalah-masalah yang dihadapi oleh generasi Indonesia. Jadi yang pertama adalah 36% generasi muda Papua mengakui mengalami gangguan kecemasan. Menurut Cendrawasih 2020, 1.138% mengalami kecemasan. Yang poin yang berikut, 39% generasi muda Papua mengakui depresi dan 38% mengakui mengalami gangguan kecemasan akibat kekerasan dalam berpacaran yang dialami oleh generasi Indonesia, lebih khususnya di Papua. Litbang Universitas Cendrawasih 2020 yang mengalami 420 orang. Yang poin yang berikut dari 348 generasi muda Papua yang melakukan berlaku menyakiti diri sendiri. Didapatkan dalam data 47% generasi muda melakukan kekerasan pada diri sendiri sebanyak 2 sampai 5 kali, dan 31% melakukan kekerasan 6 sampai 10 kali untuk melakukan menyakiti diri sendiri. Tertinggi yang dilakukan adalah menyajak diri dengan benda tajam, memukul diri, rambut, mencakar, dan menggigit bagian tubuh sendiri. Mengetahui tentang lipat Universitas Cendrawasih 2022 adalah 348%. Ya, yang kedua adalah saran program. Saran program ini ada 3 poin yang sangat penting, yaitu mental kesehatan, yang kedua kampanye kesehatan, yang ketiga konseling interaktif. Poin yang pertama yaitu mental kesehatan. Kesehatan mental ditunjukkan untuk menolong generasi muda Indonesia, lebih khususnya di Papua, yang mengalami masalah mental kesehatan. Pada program ini bisa melibatkan psikologi dan praktis psikologis dengan tujuan menyadarkan generasi muda Indonesia dan para pembina generasi muda tentang bahaya mental lain. Yang berikut adalah kampanye kesehatan mental. Mengenting kekuatan media sosial, program kampanye kesehatan mental juga harus dilakukan. Kebanyakan generasi muda tidak sadar bahwa mentalnya bermasalah, atau sadar namun takut mengungkapkannya karena takut dianggap gila-gila. Dengan adanya kampanye ini mendorong generasi muda berani menyatakan bermasalahnya. Yang poin yang ketiga yaitu konseling interaktif. Program ini ditunjukkan untuk menindaklanjuti keterbukaan yang dilakukan oleh generasi muda Indonesia mengenai masalah mentalnya. Ke kampus lokal perlu memberi layanan konseling yang interaktif dan kontinu. Poin yang ketiga adalah media sosial. 80% generasi muda Indonesia adalah menggunakan
aktif Instagram. 62% generasi muda Indonesia menggunakan aktif YouTube. 52% generasi muda Indonesia menggunakan aktif TikTok. 43% generasi muda Indonesia menggunakan aktif Facebook. 60% generasi muda Indonesia mengakses media sosial 1 sampai 6 jam sehari. Sumber Litbang 2020 1.445% menggunakan mengakses media sosial. Ya, jadi poin yang berikut, pemanfaatan media sosial. Setiap kampus lokal perlu memiliki media sosial sebagai sarana informasi melalui pengajaran, pembinaan, karena tingginya angka akses media sosial yang dijalankan generasi muda Indonesia memungkinkan informasi belajar mengajar disebabkan lebih mudah disampaikan kepada generasi Indonesia. Media sosial harus dibuat sebaik mungkin dan diupdate sesering mungkin. Yang poin yang kedua, pelatihan membuat media sosial. Jadi program pelatihan ini mengajarkan para admin media sosial kampus lokal untuk membuat media sosial atau desain untuk konten media sosial yang menarik. Tujuannya agar media sosial kampus lokal menjadi sarana media yang diakses sesering dan sebanyak mungkin oleh generasi muda Indonesia, lebih khususnya di Papua. Yang berikut adalah jadi bijak menggunakan media sosial. Ini bertujuannya untuk agar seluruh generasi muda Indonesia dapat menggunakan media sosial dengan bijak, baik dalam membuat konten maupun dalam menyikapi konten orang lain. Sebab rendahnya filter media sosial sangat memungkinkan konten buruk dapat mempengaruhi tanpa